Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wa la na'budu illa iyyah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala thumma amma ba'du. Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga sentiasa Allah limpahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini, walaupun lambat sampai juga alhamdulillah. Ada masalah dengan kereta saya tu. Selama Ramadan dengan bulan ini sudah keluar masuk ward ya, sudah kali yang ke-7 hari ini. Banyak penyakit ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabb. Nampak kereta baru di kereta di kedai. Nampak saja. Fa'ala kulli hal, nahmadullah, kita akan membaca surah An-Nisa ya di pagi hari ini, ayat yang ke-86. Okey, ayat 86 ya. Kita baca dahulu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illa hu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditha. Terjemahan makna ayat. Wa idza, dan apabila hayyitum, kamu dihormati, diberi penghormatan, bitahiyyah, dengan suatu tahiyyah, suatu penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripadanya. Atau rudduha, balaslah dengan yang serupa, yang sama. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai'in hasiba, memperhitungkan segala sesuatu. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadati selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi, sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini ada hubung kait ya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, dibincangkan tentang syafa'ah ya, memberi syafaat atau pertolongan. Dan memberi syafaat atau pertolongan itu di dalamnya ada unsur belas kasih.
hubungan yang erat antara dua orang sekurang-kurangnya. Maka pada ayat yang mulia ini, ayat 86, Allah Subhanahu wa taala mengajar hamba-hambanya orang-orang mukminin ataupun memberi ta'dib, memberi adab, ajaran adab, iaitu tentang tahiyyah ataupun ucapan penghormatan, melalui firman-Nya wa idza hayyitum bi tahiyyah. Kalimah tahiyyah, kalau kalimah hayyitum di sini kata kerja yang telah lalu dalam bentuk pasif, hayyitum daripada kalimah hayyun. Hayyun maknanya hidup. Dulu di zaman jahiliyah, orang-orang Arab kalau berjumpa mereka akan mengucapkan kalimah hayyakallah. Hayyakallah. Ha, ya, ya-nya ada sabdu, kemudian huruf kaf baris atas. Hayyaka Allahu. Hayyakallah. Kalimah hayyun maknanya hidup. Jadi dalam tahiyyat tu ada penghidupan. Mereka dulu mengucapkan begitu bila berjumpa hayyakallah. Tetapi kemudian bila datang Islam, ditukarlah ucapan greeting itu dengan satu tahiyyat yang lebih baik daripadanya dan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak salah ada satu ayat di dalam surah 24, ada satu ayat, apa ayatnya itu? Ayat yang ke-61, so di bawah itu, ya hampir hujung, bismillahirrahmanirrahim, baris keempat dari bawah. Fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakah tayyibah. So satu bentuk tahiyyat, greeting yang datangnya min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahiyyah ini mubarakatan tayyibatan, disifati oleh Allah tahiyyat ini yaitu mubarakah, yang diberkati, tayyibah lagi baik. So dengan datangnya Islam, maka kalimah hayyakallah kini ditukar dengan lafaz yakni tahiyyah yang lebih baik, tahiyyatan mubarakatan, dan datangnya dari sisi Allah kalimah tahiyyah Islam itu. Jadi balik pada surah 486, wa idza hayyitum bi tahiyyah. Di sebalik kalimat tahiyyah ada kehidupan, dan hidup bagi orang mukmin tidak hanya kehidupan duniawiyah saja. Kerana setiap yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Okay? Nah, kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Okay? Wa innal akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan di akhirat, jika sekiranya mereka mengetahui. Rujuk firman Allah ini pada surah 29 ayat 64. Surah 29 ayat 64. Suratul Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini
melainkan hanya apa? Lahwun, senda gurau, dan keduanya wala'ib, main-main saja, membawa kepada kelalaian, keseronokan yang melalaikan. So itulah kehidupan dunia menurut Allah, menurut Al-Quran. Bahawa kehidupan dunia itu hanyalah lahwun dan la'ib, tidak lebih daripada itu. Okey. Hanya di antara dua, imma lahwun wa imma la'ib. Dan kita boleh lihat kehidupan dunia ini. Nah, kehidupan atau makhluk-makhluk yang hidup akan mati, pasti akan berakhir dengan kematian. Dalam surah Ar-Rahman ya, ada ayat yang ke-23 ke 24. Kita tengok dulu ayatnya. Ada firman Allah di situ, kullu man huwa 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. 26 27. Surah 55 ayat 26 27. Semua yang ada di bumi itu, di muka bumi ini akan binasa. So, binasa maknanya berakhirnya suatu kehidupan, hilangnya kehidupan, musnahnya kehidupan, ya binasa. Okay. Dan tetap kekallah wajah Rabbmu, wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi ini mengisyaratkan bahawa setiap yang hidup pasti akan mati, akan hilang, akan binasa, akan berakhir, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang musyrikin, orang kafirin, mereka punya falsafah hidup atau persepsi hidup hanya sekadar di sini, di dunia. Padahal kehidupan itu akan berakhir dengan kematian. Dan hidup yang sebenarnya ialah ba'dal wafat. Selepas kematian itu sebetulnya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang Allah tadi telah sebut dalam surah 29:64, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dimulai dengan alam barzakh, alam kubur, hinggalah alam akhirat. Semuanya kekal. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada lagi akhir. So, bagi orang mukmin, hayat atau hidup ini bukan hanya di sini. Tapi yang paling penting ialah hayat yang sebenarnya nanti di sana. Okay. Kalimah balik pada surah 4 ayat 86 ni. Wa idza hayyitum bi tahiyyah. Nah, tahiyyah dalam Islam yang datang min indillah, tahiyyatan mubarakatan tadi dan thayyibatan, iaitu secara khususnya di sini lafaz assalam, ucapan assalam itu. Jadi tahiyyahnya ialah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapannya. Jadi ketika seorang mukmin memberi tahiyyat kepada saudaranya, maka tidak hanya mendoakan kehidupan, tapi mendoakan kehidupan yang baik, yang damai, yang tenang, yang aman, yang selamat. Jadi bila mendapat ucapan itu, maka si penerima itu, penerima tahiyat tadi, merasa dirinya selamat, aman, tentram dari orang ini. Okay, apatah lagi memang dianjurkan sangat ketika mengucapkan tahiyat itu dengan wajah yang ceria, yang berseri-seri, yang suka dan tengok wajah saudaranya. Okay, itu lebih lagi si penerima akan merasa tentram, aman, damai. Okay, apalah artinya hidup kalau tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman? Banyak barangkali hartanya, tapi tidak ada keamanan.
tidak selamat, tidak damai, bagaimana keadaan hidup itu? Tidak akan terasa nikmat. So, oleh itu apabila mengucapkan tahiyat, assalamu, assalam, maknanya ialah keselamatan, sejahtera, selamat, aman, damai. Jadi orang yang mengucapkan tahiyat itu berdoa kepada Allah untuk saudaranya yang diberikan tahiyat tadi. Maka terjadilah di situ mahabbah, kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam satu hadis, katanya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbabtum. Apa dia? Afshus salam fima bainakum. Maukah aku tunjukkan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk syurga hingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman melainkan kamu saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Kasih sayang yang ori lah ya, yang tidak ada apa-apa di sebaliknya ya, sama ada hadiah, pemberian ataupun apa-apalah ya, derma misalnya, apa-apa tak ada, donation ke, tension ke, apa-apa yang ujungnya shannya lah, kita ada. Jadi khalis lillahi ta'ala, tahiyah yang khalisan liwajhillah, yang ikhlas. Okay. So hatta tahabbu, hinggalah kamu saling menyayangi. Awala adullukum ala syai', maukah kamu aku tunjukkan akan sesuatu yang apabila kamu melaksanakannya niscaya kamu akan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Apa dia? Afshus salam fima bainakum. Hendaknya kamu menyebarkan salam sesama kamu. Nah, itu anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempererat kasih sayang sesama mukminin, di antaranya dengan tahiyat, dengan ucapan tahiyat. Hadis tadi riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nanti boleh dirujuk kitab Riyadhus Shalihin bab salam, volume yang kedua itu. Jadi ini formula nabawi untuk mengeratkan dan menguatkan kasih sayang. Antaranya ialah dengan bila berjumpa hendaknya saling memberi tahiyat, memberi salam. Hingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berilah salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Itu anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kamu diberi tahiyat, wa idza hayyitum bi tahiyyah, maka fahayyu bi ahsana minha. Kamu balas tahiyat itu dengan yang lebih baik. Kerana saudara kamu sudah mendoakan pada kamu doa yang keselamatan, kesejahteraan, keamanan, ketenteraman. Bahkan jika ia menambah lagi, tidak hanya assalamualaikum tapi ditambah dengan warahmatullah, mendoakan semoga mendapat rahmat Allah dan keberkatannya, maka tentu saja si penerima tadi dengan senang hati menerima tahiyat dari saudaranya itu. Allah menganjurkan, memberi adab dan mengajar kepada si fulan itu supaya fahayyu bi ahsana minha, balaslah dengan yang lebih baik. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ada menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, bahawa datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah.
Maka Nabi SAW menjawab, wa'alaikassalam warahmatullah. Wa'alaikassalam warahmatullah. Ditambah kalimah warahmatullah. Datang orang yang kedua, assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullah. Lalu Nabi menjawab, wa'alaikassalam warahmatullah wabarakatuh. Datang orang yang ketiga, assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW menjawabnya wa'alaik. Wa'alaik. Itu saja, pendek. Lalu dia bertanya, dia bertanya, ya Rasulullah, demi ibu dan ayah saya, semasa orang pertama datang dan memberi salam kepadamu, engkau menjawabnya dengan lebih tadi kan, assalamu alayka ya Rasulullah wa alaikassalam wa rahmatullah. Yang kedua, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah, dan Nabi menjawab dengan wabarakatuh. Sementara yang ketiganya sekedar wa alaik. Lalu ditanya kenapa begitu kepada orang yang ketiga, begitu pendek sangat. Karena dia kata sesungguhnya si fulan itu tidak meninggalkan sedikit pun untuk aku. Jadi dia sudah borong semuanya. Dia sudah borong. Karena si fulan itu atau kamu tidak meninggalkan sedikit pun untuk aku. Maka Allah sedang lalu Nabi SAW membaca ayat ini. Wa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka kata Nabi SAW, maka aku menjawabnya atau merad, membalasnya dengan wa'alaik. Itu semua sudah all in one ya. Wa'alaik begitu. Tayyib. Balik lagi tadi, fa idza hayyitum bi tahiyyah fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Pengajaran yang lain yang mungkin saya sudah singgung bahawa kita patut bangga menjadi mukmin. Setiap sesuatu yang ada hubung kait dengan kehidupan kita, instructionnya itu, pengajarannya datang dari langit, langsung dari Allah. Termasuk greeting tadi. Masing-masing umat, entah by nature, saya pun tak tahu nak menggunakan istilah itu, ada budaya kalau berjumpa mesti akan saling mengucapkan greeting lah. Kalau kita orang Melayu salam apa? Hoi ke atau hai? Greetingnya. Apa bahasa kita ya? Kalau jumpalah Melayu dengan Melayu. Dalam budaya maksud saya ya. Dalam budaya kita apa? Woi, begitu saya pun tak pasti, entah apalah. Adalah ala kulli hal greetingnya kan. Masing-masing mungkin ada greetingnya. Saya lupa orang Siam apa orang Siam? Itulah saya pun baru balik dari sana dah lupa dah. Sawadikap. Saya ingat bersedekap, saya pun terus bersedekap. Rupanya ucapannya lah begitu ya. Saya ke Makassar, di Makassar ada juga a certain budaya mereka ya. Kalau ke Medan horas ya, kalau di Medan tu kalau jumpa saja horas bah. Itu orang Batak lah. Nah, itu masing-masing ada tahiyat. Okey. Demikian juga dalam budaya suku saya orang Sunda. Kalau nak tahu pergi ke kampung saya nanti ya. So bagaimana mereka mengucapkan tahiyat. Tapi sekarang ni semua itu budaya ketepikan. Ditukar dengan tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Tengok tahiyatnya min indillah, datang dari sisi Allah, bukan budaya Arab. Tadi orang Arab mengatakan hayyakallah untuk mengucapkan kesejahteraan kepada saudaranya. Kalau di waktu pagi ya sabah, apa nama? Sabahul khair, Sabahun nur jawabannya. Sabahul khair jawabannya Sabahun nur. Di sini datangnya min indillah. Bahkan Allah sifati tahiyat ini tahiyatan mubarakah. Subhanallah, yang diberkati. Okey. Subhanallahil karim, mubarakah. Tahiyat-tahiyat yang lain ghairu mubarak, tidak diberkati. Hanya ini saja ucapan
tahiyat yang min indillah yang mubarakah, bahkan tayyibatan, dibandingkan dengan greeting dari budaya manusia yang datang dari Allah ini jauh lebih baik. Mubarakatan tayyibatan. Sepatutlah seorang mukmin bangga dengan tahiyatnya ini. So kalau orang lain bangga dengan greeting mereka masing-masing, we should also feel proud as mukmin. Ucapkan salam. Okay. Kadang-kadang ya saya pun kadang-kadang merod pada melihat pada keadaan lah. Kalau orang non-Muslim, kalau kamu bangga dengan telanjangmu, saya juga bangga dengan menutup aurat saya. Begitulah. Okay. Saya solat di airport. Solat saja di mana kena dah habis hampir masanya kan zaman terakhir. Saya solat. Rupanya ada orang yang memperhatikan, ya, ada yang melihat. So mereka bertanya. Dan ada juga yang macam look down lah. So, saya katakan saya bangga sebagai mukmin. Kami orang mukmin boleh salat di mana saja. Tidak semestinya saya pun tidak tahu ke mana arah kiblat, bismillah sajalah. Okay, saya tidak bawa kompas. So salat saja. Ada yang memperhatikan, what is that? Gitu. Di situ saya mula terangkan kan. Jadi tidak patutlah rasa inferiority complex. Okay? Kita buatlah. Nahmadallah sebagai mukmin kita mudah. Jadi kalau orang lain bangga dengan kebatilannya, kita tidak punya hujah untuk rasa inferiority complex dengan kebenaran yang hak datang dari Allah. So please jangan merasa kampungan mengucapkan Assalamualaikum itu. Rasa macam orang orang kampung lah, tak ada kelas, tak. Allah sudah bagi tahu pada kita tahiyatan ini datang min indillah, bukan min indir rasul, apalagi min indin nas, min indillah. Tentu yang datang dari Allah pasti baik. Mubarakah pula disifati dan tayyibah. Soalnya itu, ketika seorang muslim berjumpa saudaranya mengucapkan salam, greeting yang datang dari Allah, maka dia sedang berdoa kepada Allah demi kesejahteraan, kebaikan, kedamaian, ketenangan, kehidupan bagi saudaranya itu. Semoga saudaranya mendapat kehidupan yang baik, tidak hanya di sini, di dunia, bahkan nanti hingga hari akhirat. Karena nanti di akhirat pun, ahli syurga ini bila berjumpa antara satu dengan yang lain di akhirat pun, mereka akan mengucapkan salam juga. Ucapan mereka itu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Dan banyak lagi ayat dalam Al-Quran. Okay. Tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyat mereka di dalam syurga itu yaitu salam tadi. So ini maknanya tahiyat ini akan dibawa hingga kehidupan akhirat nanti. Taib. Wa idza hayyitum fi tahiyyah fahayyu. Kemudian Allah mengajar fahayyu bi ahsana minha. Okay, hendaknya kamu balas dengan yang lebih baik. Di sini ada satu targhib lah ya. Al-Imam An-Nakhai mengatakan As-salamu sunnatun warraddu faridah. Kata Imam An-Nakhai, memberikan salam itu sunnat hukumnya dan menjawabnya adalah fardhu. Wajib ya. Dan setiap kali orang itu menjawab lebih daripada yang ia terima, maka dia sedang melakukan satu hasanah, dan setiap hasanah akan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Ini salah satu di antara syafaat ialah dengan ucapan salam. Okay. So, kalau orang mengucapkan salam, sekali lagi akan terasa tenang dan percaya kepada orang itu. Itu di zaman dulu lah mungkin ya. Saya tak tahu hari ini. Hari ini macam mana ya? Hari ini ya Rabb ya Karim. Jawab saja. Waalaikumsalam. Ya, jawab. Karena dia ditulis, karena dia ditulis ya itu. Sebab kalau di sini kan berjumpa, ya, kalau di situ kalau lisan, itu tulisan, balas dengan tulisan. Oke. Kemudian hari ini wallahu alam ya, kalimat salam itu mungkin wallahu alam ya, dia punya substance itu sudah agak bukan salamnya sebenarnya, tapi orangnya.
Kadang orang bagi salam tapi punya niat yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Akibatnya mungkin ada orang yang bagi salam pun dia tak jawab. Saya bimbang sampai ke peringkat itu. Tahun 80-an, awal 90-an, sekedar pengalaman di Jakarta. Waktu itu baru wanita menutup aurat. Selalu orang bila berjumpa, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Bu, semuanya. Nah, baik-baik, tapi sebenarnya ucapan salam mereka adalah penghinaan, mengejek, istihza, mengejek. Dan kalaulah niatnya istihza biddin, memperolok-olok, tentu saja itu berdosa dan tidak dilakukan kecuali oleh orang munafik. Ada satu ayat yang anda sudah tahu dalam surah 9 ya, ayat 65 itu. Orang munafik antara karakter mereka selalu melakukan istihza, mockery terhadap termasuk ayat-ayat Allah. Nah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jadi perbincangan kita sekarang tentang tahiyat ini termasuk ayatihi, termasuk wa ayatihi. Okay, ayat-ayat Allah, syariat Allah, pengajarannya. Nah, Allah mengajar kita tahiyat. Lalu ada orang yang mengucapkan tahiyat tapi niatnya istihza, mockery. Nah, orang itu orang munafik. Okay? Orang yang munafik tidak patut dijawab kedua orang yang seperti itu. Bahkan semestinya dibagi amaran seperti ayat ini. Okay? Abillahi qul di situ ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah, bagi amaran, bagi nasihat yang keras. Kemudian ayat 66. Nah, ini lebih teruk ya kepada mereka yang tidak beristighfar setelah diingatkan, berterusan dalam mengejek, memperolok, mempersendagura ayat-ayat Allah termasuk antara yang tahiyat, maka na'udzubillah min dzalik, ia akan menyebabkan gugurnya iman seorang mukmin. Karena Allah menyatakan pada ayat 66, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Perhatikan, qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadhiru, tidak perlu kamu minta maaf. Kerana kamu sesungguhnya telah apa? Telah kafir. Qad di situ to emphasize. Qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati. Jadi kepada mereka yang memberikan tahiyat hendaknya khalisan, ikhlas lillahi ta'ala, demi untuk mempererat kasih sayang sesama mukminin, bukan untuk istihza. Nah, kalau niatnya istihza, maka bukan mempererat, sebaliknya mungkin akan yakni saling menjauhkan atau memecahkan kesatuan umat. Maka seorang mukmin ucapkanlah kerana demi mengikuti adab yang Allah ajar kepada kita dalam ayat yang sedang kita kaji ini, dan demi mengikuti sunnah Nabi SAW ketika berjumpa dengan orang lain mengucapkan tahiyyah yang mubarakah, yang thayyibah, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada banyak hadis nanti saya harap anda rujuk kitab Riyadhus Shalihin, bab salam itu. Di situ banyak terdapat hadis-hadis ta'dib dari Nabi SAW. Hendaknya yang seorang memberi salam kepada orang ramai,
yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan, yang berjalan memberi salam pada orang yang duduk. Begitulah selanjutnya ya. Banyak di situ hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaifiah tata cara memberi salam. Taib. Saya ingin menyebut di sini apa yang disebutkan oleh Dr. Wahb Az-Zuhaili rahmatullahi alaih. Beliau merujuk Imam As-Sayuti berkata bahawa telah sabit dalam sunnah annahu la yajib ar-radd 'ala al-kafir wal mubtadi' wal fasiq wa 'ala qadhi al-hajah wa man fil hammam wal akal. La yajib, tidaklah wajib menjawab salam ke atas orang kafir. Okay. Tidak wajib. Di zaman Nabi SAW, kalau mereka berjumpa Nabi pun bukan assalamu, tapi mereka kata assamu. Assamu kan? Dan mereka twist lisan mereka seolah-olah mengucapkan assalamu, tapi mana assamu. Yang ini mendoakan kematian. Okey, kebinasaan, kecelakaan, matilah kamu. Itu assamu. Okey, kalau nak menjawab pun wa'alaik. Okey. Demikian juga kamu pun. Tapi tidak wajib merad kepada orang kafir, juga tidak wajib merad ataupun membalas salam wal mubtadi' kepada pelaku bid'ah. Wal mubtadi', pembuat bid'ah. Kata Imam As-Sayuti. Wal fasiq, juga tidak wajib menjawab salam orang fasik. Okey. Demikian juga pada orang yang sedang buang air lah. Dia buang air besar pakai salam, Assalamualaikum, nanti kacau. Tengah salat pun tidak boleh, tengah salat. Tapi begitu juga pada orang yang sedang makan ya. Orang makan nanti anda Assalamualaikum. Kacau. Okey, tak payah jawab, apalagi tengah makan sagon lagi terus kan. Nanti anda pun kena pula. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi tidaklah wajib menjawabnya. Okey. Kepada orang kafir tadi disebutkan wa alaik. Telah sabit dari Nabi SAW annahu qala, bahwa Nabi SAW bersabda, idza sallama ahlul kitab, apabila ahlul kitab memberi salam, faqulu wa alaikum, cukup dengan kalimah wa alaikum. Kalau ahlul kitab, kerana mereka dulu selalu mengatakan assalamu alaikum, maka jawablah wa alaikum. Kemudian diriwayatkan juga la tabdadi'ul yahud bis salam, jangan kamu memulakan salam bila berjumpa dengan orang Yahudi. Jangan mengucapkan salam kepada mereka. Wa in bada, jika mereka telah memberi salam, maka ucapkanlah ataupun balaslah dengan wa alaik. Ini menurut pandangan mazhab jumhurul ulama. Tayyib. Itu untuk lebih lanjutnya baca kitab Riyadhus Shalihin, banyak hadis-hadis yang lainnya. Fa'alukul hal, balik lagi pada ayat yang sedang kita kaji. Wa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Okey. Tayyib. Di sebalik ayat ini juga ada pengajaran bahawa kalau orang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita balas kebaikan dengan yang lebih banyak. Kalau itu pun tidak yang sama ya, sekurang-kurangnya. Dan ini anjuran untuk kita sentiasa yakni melakukan sesuatu demi bagi mempererat hubungan kasih sayang sesama mukminin. Antaranya sekurang-kurangnya salam, kerana mengucapkan assalamualaikum tidak perlu modal kan, tidak perlu keluar wang ringgit. Okey. Coba kita hidupkan sunnah nabawiyah ini yang sudah lama umat Islam melupakannya dan menggantikan dengan budaya tempatan. Mari kita ikuti ya adab yang ditetapkan Allah, yang diajarkan Allah pada kita melalui firman-Nya yang mulia ini. Hujung ayat 86, innallaha, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini satu bukti ataupun dalil bahawa ucapan salam ataupun tahiyat, demikian juga jawabannya,
itu merupakan satu amalan saleh. Dan setiap amal saleh Allah record, okey, sebagai amalan saleh dan akan mendapat balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik. Di mana kita semua sudah tahu bahawa setiap satu hasanah yang dilakukan oleh seseorang akan mendapat balasan bi'ashri amthaliha, 10 kali lipat ganda. Jadi kalau orang mengucapkan assalamualaikum, dijawab dengan lebih, warahmatullah, tambahlah dengan wabarakatuh, maka dia akan mendapat kebaikan lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. So kemudian ayat ini juga sebagai galakan atau encouragement bagi kita untuk sentiasa melakukan amal kebaikan dan kebajikan walaupun hanya berupa tahiyyat. Okay. Dan juga anjuran untuk melaksanakan ayat 85 yaitu memberi syafaat yang baik. Sekurang-kurangnya bila berjumpa sesama mukmin dengan mengucapkan salam. Okay. So Allah akan menghisab, memperhitungkan amalan itu. Pada waktu yang sama, di sebalik firman Allah innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba, pada waktu yang sama ada discouragement. Kerana Allah tidak hanya merekod kebaikan, tapi juga kejahatan. Jadi niat orang itu ketika mengucapkan tahiyat, sama ada khalis liwajhillah atau istihza, Allah Maha mengetahui. Okey. Kemudian berikutnya, jangan menganggap remeh untuk mengucapkan tahiyat. Assalam itu. Jangan menganggap remeh, itu satu kebaikan. Dan jangan malas untuk menjawabnya. Okay. Jawablah yang lebih baik atau yang sama jawabannya. Jadi rupanya pintu-pintu untuk melakukan kebajikan itu terlalu banyak. Itu salam. Kedua, kalau muka berseri-seri. Kata Nabi SAW mafhum sebuah hadis daripada Abdullah bin Salam, tabassumuka li akhika sadaqatun. Tabassum, senyummu ketika berjumpa dengan saudara kamu adalah dikira sedekah daripada kamu. Tabassum, subhanallah, itu pun dikira sebagai sedekah. Lalu pada hadis yang pernah kita baca, Nabi menyatakan la tahqiranna bima'rufin walau an talqa akhaka biwajhin talqin, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan menganggap remeh melakukan perkara yang ma'ruf, walau hanya bila kamu berjumpa dengan saudara kamu menampakkan wajah senyum yang berseri-seri. Itu termasuk ma'ruf. Subhanallah dikarim. Sebanyak ternyata perkara atau jalan menuju kebaikan ini. Lepas tadi salam, senyum, kemudian shake hand. Tasafuh disebutnya. Musafahah. Shake hand, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, atau dengan yang mahramnya, bukan yang non mahram. Itu pun is another ma'ruf. Ditambah lagi, subhanallah, mari kita duduk, saya belanjalah pagi ini. Subhanallahil karim. It's another ma'ruf. Itu banyak sekali jalan-jalan menuju kebaikan dan kebajikan itu. Tidak semestinya dengan wang ringgit, ya. Taib. Jadi pada ayat ini ada galakan dan juga ada warning, ya, ada amaran. Innallaha kana 'ala kulli syai'in 'ala kulli syai' hasiba. 'Ala kulli syai'in, tiap segala sesuatu. Dihubung kaitnya dengan ayat yang dikaji adalah tahiyat. Soal itu jangan malas mengucapkan tahiyat. Taib. So kesimpulan daripada ayat 86, okey, anjuran atau targhib untuk mengucapkan salam bila berjumpa dan membalas salam itu dengan yang lebih baik. Banggalah dengan greeting atau tahiyat yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menganjurkan kita untuk ifsya'us salam,
untuk menyebarkan salam. Sebagaimana hadis yang pernah saya baca dahulu dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, bahawa kata beliau, ucapan pertama yang aku dengar dari lisan Nabi SAW setibanya di Madinah ialah, ya ayyuhan nas, wahai orang ramai, afshus salam fima bainakum. Setibanya di Madinah, afshus salam fima bainakum, sebarkanlah ucapan tahiyat Islam, salam tadi sesama kamu. Setibanya di Madinah. Okey. Kemudian yang keduanya, wa at'imut ta'am, dan bagi makan pada orang yang lapar khususnya, it'amut ta'am. Kemudian yang ketiganya, wasilul arham, dan hubungkan tali silaturahim. Keempatnya, wasallu bil laili wan nasu niyamun, salat malam ketika orang lain tidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, niscaya kamu masuk syurga Rabbmu dengan selamat, sejahtera dan damai. Subhanallah, 4 perkara ini: menyebarkan salam, memberi makan, kemudian menghubungkan silaturahim, dan salat malam ketika orang lain tidur. Mudah insya-Allah taala. Ada pada riwayat yang lain puasa sunat selain daripada yang wajib tentu. Sekurang-kurangnya mungkin sehari setiap bulan, atau 3 hari setiap bulan, ataupun seminggu 2 hari. Begitu berterusan. Tayyib. Subhanallahil karim. Nak masuk syurga Allah mudah kan? Jadi kemarin pada bulan Ramadan keempat-empat ni masya-Allah dilakukan kan? Keempat ni. Macam mana dengan Syawal sekarang? Dah berhenti ke? Habis musim ke? Teruskan. Bagi makan kepada orang lain, silaturahim, isya'us salam, dan qiyamul lail. Pada bulan Ramadan masya-Allah keempat. Bahkan termasuk tilawatul Quran. Dan teruskan juga tilawah Al-Quran. Ibadah yang sedikit tapi pahalanya banyak. Tiap-tiap kali, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kamu membaca atau membaca satu huruf dalam Al-Quran, dikira sebagai satu hasanah. Satu hasanah dimultiplikan 10 times. Kalau anda membaca subhanallah satu surah Al-Baqarah, ada berapa puluh ribu huruf? Coba kalau ada masa kira ya. Minggu depan bagi tahu pada saya ada berapa huruf surah Al-Baqarah, atau satu juzuk sajalah. Satu juzuk saja senang. Dikalikan ke 10. Bayangkan kalau setiap kali, every time after salat fardu 5 ayat katalah, berisi 50 huruf kali 10 kali 5. Susah sangat kan? Nah, membaca itu subhanallahil karim. Dimanapun kita berada, kalau 5 ayat saja, katalah ada konten hurufnya 50 huruf kali 10, berapa tu? 500 kali 5. 5 kali 5 25, 2500 every day. So susah sangat kan? Tak susah. Cobalah disiplinkan diri ya. Disiplinkan diri. Okey, tentang timing itu terserah kepada kita lah masing-masing mana yang lebih sesuai. Tapi dibiasakanlah. Allah bisa tegal biasa biiznillah. Jadi itu termasuk ala kulli syai', kullu syai'in akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. So banyak alhamdulillah ya jalan-jalan bagi melakukan kebaikan dan kebajikan. Taib. Buku berapa ni? Sudah habis. Sudah habis. Okay. So saya akan berhenti di sini. InsyaAllah. Mudah-mudahan aja berterusan. So berhenti di sini. Nah, kena selalu lambat ke PJ tu, kena ada jam di sini. Jalan Federal. So ada apa-apa soalan tentang ayat 80 yang kita bincangkan ini tentang tahiyah?
Saya harap Anda membaca hadis-hadis Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin volume kedua bab salam. Tolong baca ya, banyak hadis yang di situ dan aplikasikanlah ya. Setelah itu kita aplikasikan. So saya bagi masa 15 minit untuk Anda rehat dan saya akan keluar. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wallahu alam, itu saja untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah mentaufikkan kita pada perkara yang disukai dan diridainya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita yang hak itu tetap hak, dan Allah memberi kemampuan pada kita untuk mengikutinya, dan menunjukkan yang batil itu tetap batil, dan memberi kekuatan pada kita untuk menghindari dan meninggalkannya. Dan semoga Allah memberikan pada kita kekuatan, kemampuan, kesungguhan untuk tetap tunduk patuh taat pada titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.